Ya teman-teman, selamat siang atau sore atau malam ya, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian nonton video ini. Ketemu lagi dengan saya Alan, di channel Alan Arsitek teman-teman ya. Dimana channel ini merupakan channel edukasi untuk orang-orang yang terutama pelajar itu ternyata cukup banyak ya, yang kadang ketemu saya terus nonton gitu. Untuk pelajar-pelajar, untuk arsitek muda, maupun kalian yang sedang cari arsitek gitu, supaya kira-kira tahu pola pikir saya lah gitu ya. Nah, di sini itu saya mau cerita teman-teman ya, penjelasan. Meskipun ceritanya mungkin secara awam ya, secara singkat. Karena kalau ceritanya terlalu detail nanti videonya bisa terlalu panjang teman-teman. Mengenai proyek, ini sih ada proyek-proyek yang cukup saya suka, saya masukin YouTube gitu ya. Dan kebetulan ini proyeknya seperti ini teman-teman ya, itu 3 lantai mintanya dia. Jadi lantai 1, lantai 2, lalu atasnya ada chapel. Dan ya kita akan bahas bareng-bareng teman-teman dari sisi desain seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kalian lihat ya, ini tuh saya mendapat request untuk mengerjakan bangunan di, kalau ini yang ini sih di sekitar Bogor ya letaknya teman-teman, di sekitar Bogor. Lalu ini tuh sifatnya kaflingan begitu, jadi tanahnya itu tanah dari developer. Beberapa memang kayak gitu teman-teman, saya dapatnya jadi dapat dari tanah developer. Cuma yang ini tuh memang ada beberapa masukan gitu ya, ada beberapa list yang harus dipenuhi dari developer tersebut gitu. Makanya kalau kalian lihat bangunan ini sama bangunan saya yang biasanya itu sedikit berbeda gitu ya, dari tone warnanya, terus dari ya macam-macam teman-teman. Cuma memang saya bikin ini versi saya seperti itu. Jadi kayak saya tetap memasukkan imajinasi saya dan prinsip-prinsip yang saya pegang di dalam arsitektur seperti itu teman-teman. Seperti angin dan sebagainya itu tetap saya jaga. Nanti kita lihat bareng-bareng teman-teman ya, masuk ke dalam bangunannya. Kalian kalau mau lihat bangunannya secara utuh gitu ya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Biasanya ada video 3D dulu, baru penjelasan mengenai bangunan ini teman-teman, begitu. Nah di sini itu memang ada beberapa kendala yang ditentukan oleh developer, seperti ketinggian bangunan begitu ya. Jadi saya nggak bisa bikin, tadinya mau bikin lebih tinggi teman-teman, tapi karena satu dan lain hal jadinya kita bikin seperti ini teman-teman. Maksimal dari developernya segini. Terus ada juga kendala lainnya seperti daerah sini itu daerah yang curah hujannya cukup tinggi teman-teman per tahunnya. Maka dari itu kalau kalian lihat di atapnya itu ya, atapnya itu cenderung curam gitu ke bawah supaya air cepat turun seperti itu teman-teman. Makanya desainnya agak unik ya kalau kalian lihat begitu. Oke teman-teman, mungkin kita akan cerita pelan-pelan teman-teman ya, kenapa nih bisa dibikin seperti ini bangunannya seperti itu ya. Oke, pertama-tama seperti ini teman-teman. Jadi orangnya ini, yang satu ini tuh pengen dia nyebutnya kayak villa gitu ya. Jadi bukan hanya rumah semata, tempat tinggal semata, tapi villa, dimana kalau orangnya bisa ke sana tempatnya bermalam 1-2 malam, mereka bisa dengan nyaman seperti itu. Makanya saya bikin secara ruang, terus secara tone itu seperti bangunan vacation ya, seperti itu ya. Jadi nggak membosankan seperti itu. Kalau orang kesini kesannya, wah ini kayak rasanya liburan nih seperti itu. Terus ada beberapa sentuhan Balinya sedikit teman-teman ya. Kalau di sini sedikit karena agak sulit ya antara kebutuhan ruang dan yang dikasih developer itu syarat-syaratnya. Oke. Nah setelah itu saya bikin
bagaimana se-fresh mungkin ya taman itu bisa dinikmati gitu teman-teman. Kalau saya desain itu, saya sih berusaha taman itu bukan hanya ya udah ditaruh di belakang terus untuk sumur doang gitu. Sebisa mungkin kalau saya yang desain ya teman-teman, itu taman itu bisa dinikmati. Makanya di atas itu lantai 3 juga saya bikin pakai rumput sintetis gitu ya, supaya kesan tamannya, keterbukaannya itu ada gitu teman-teman. Dan yang paling penting kalau kalian lihat di sini, ini itu sebenarnya 2 taman ya teman-teman ya. Di kanan kiri bangunan kalau kalian lihat 3D itu, ini tuh ada 2 taman. Jadi taman yang pertama di kiri sini, taman yang kedua ada di sebelah kanan gitu. Kenapa bikin 2 taman gitu? Awalnya rencana saya adalah angin itu supaya bisa cross ventilasi lewat bangunan teman-teman. Nah ini yang cukup penting ya. Kalau angin masuk bangunan itu kan cenderung lebih sehat, lebih sejuk gitu teman-teman. Nggak sumpek lah bahasanya gitu. Tadinya ini tuh terbuka nih teman-teman, cuma karena ownernya bilang yang kanan minta ditutup, mungkin untuk menjemur sesuatu gitu ya, itu requestnya begitu, makanya ini ditutup nih. Nah anginnya itu nanti dari sela-sela kanopi yang di sini teman-teman. Ini kan ada kanopi transparan nih, dan juga ini dari pintu depan itu saya bikin gisi gitu supaya angin tetap bisa masuk teman-teman. Jadi angin masuk dari depan, terus dari sebelah kanan juga ada sedikit teman-teman. Yang sebelah kiri pun sama teman-teman. Ini ada ini ya, ada blok ini karawang gitulah ya istilahnya tuh. Nah dari atas juga kalau yang kiri ini ngeplong nih, enak nih gitu. Tapi karena sebelah kanan ada request sedikit ya, jadi tetap masuk tapi lebih sedikit gitu. Kalau sini kan ngeplong nih gitu. Jadi konsep utamanya sederhana sih teman-teman, angin bisa masuk ke bangunan gitu, jadi hilir gitu ya. Lalu kita nanti akan lihat bareng-bareng teman-teman ya. Nah ini yang saya bicarakan tadi nih, karena atapnya itu saya bikin cenderung lebih curam teman-teman ya, karena di sana curah hujannya cukup tinggi gitu. Jadi supaya air cepat turun, nggak bocor. Dan air itu kalau talang penuh pun dia tetap jatuh bebas, masih oke sih teman-teman ya. Ada beberapa dakan juga di situ. Meskipun kalau dak beton itu sangat minim ya di sini. Kita cenderung banyaknya talang-talang seperti itu. Nah ini kalau dari depan kayak gini teman-teman kelihatannya. Jadi gayanya itu lebih internasional gitu ya. Kalau orang bangunan kan biasanya lurus-lurus gitu lantai 2-nya. Kalau ini saya bikin lebih kekinian seperti itu. Dan ini saya bikin kaca semua teman-teman. Kenapa saya berani bikin kaca seperti ini? Karena di sini tuh cenderung aman dari cahaya matahari teman-teman. Kalau dalam kasus ini tuh cahaya mataharinya di samping seperti itu. Makanya kalau kita lihat dari samping, kita cenderung tertutup nih gitu. Di bawah terbuka pun juga kita kasih dinding seperti itu. Nah area depan nanti ada untuk view. Nah orang bisa menikmati di situ, enak banget sih teman-teman. Seperti itu ya. Terus ini kita mulai satu-satu ya teman-teman. Dari depan itu ada parkir mobil 2. Terus masuk ke tadi yang saya bilang pintu kisi itu teman-teman ya. Masuk ke dalam ruang tamu. Mungkin kita coba sambil lihat scene-nya ya. Nah, ribetnya arsitek itu seperti itu teman-teman ya. Bikinnya harus detail dan cukup berat teman-teman kerjanya tuh. Nah kita mulai dari sini. Ya. Nah orang nanti masuk ke sini teman-teman ya. Jadi dari pintu kisi tadi, kalau belok kiri nanti dia ada pintu seperti ini teman-teman. Langsung masuk ke ruang tamu seperti itu. Nah di ruang tamu ini saya bikin
sedikit lebih turun ke bawah ya, supaya ada kesan ruang untuk nongkrongnya di sini gitu. Nah, kalau di sini sih cukup standar aja ya teman-teman ya. Dari ruang tamu seperti itu. Nanti mereka bisa ke dapur di daerah sini. Di dapurnya pun enak banget sih teman-teman. Jadi saya pengennya gitu teman-teman, kalau desain rumah tuh sebisa mungkin ya angin itu hilir gitu, terutama di area-area yang tempat ngumpul gitu, kayak di ruang tamu tadi kan, terus di kitchen, di area kitchen sini itu sebisa mungkin angin itu ini teman-teman ya, ada sirkulasinya gitu. Jadi kalau masak biasa kan mereka cuma bergantung sama ventilasi asap itu teman-teman. Nah ini dibantu juga sama sirkulasi angin gitu, jadi lebih adem gitu ya. Dan kalau masaknya kosong misalkan ya, atau ada bau bakaran, nggak terlalu lama gitu, karena dekat dengan ruang luar seperti itu. Dan secara ruang pun enaknya adalah nggak kelihatan sempit teman-teman. Nah, kita bisa lihat taman, lihat sampingnya tuh. Nah view-view seperti ini tuh yang saya sangat jaga teman-teman ya. Nah ini nih, ini kalau kalian lihat bukaannya begini ya, ini tuh ada 2 pintu geser teman-teman yang cukup lebar. Jadi yang satu untuk dapur gitu ya, ini mudah-mudahan mau saya kelihatan ya di YouTube. Yang satunya untuk area living room seperti itu. Nah ini nanti terbuka seperti ini teman-teman, ke samping. Jadi orang lihat view-nya itu kalau sore enak nih. Ada ya mungkin sedikit pohon gitu ya. Terus ini bata natural. Wah. Jadi kesannya itu orang di sini tuh liburan teman-teman ya. Saya pun kalau punya rumah seperti ini saya suka juga teman-teman ya. Karena bisa ngelihat view gitu. Nah ini kalau dari kamar nih teman-teman. Jadi tadi kalau kalian lihat yang sebelumnya, nah ini ya di belakang pohon ini tuh ada satu kamar untuk orang tua. Kenapa saya bikin di bawah? Ini yaitu karena kalau saya sebagai arsitek ya teman-teman, saya concern banget sama anak kecil dan orang tua gitu teman-teman. Jadi sangat family banget saya tuh concernnya. Nah di sini tuh orang tua supaya kalau mulai kerasa ya kalian kalau udah umur 60, 70 itu tuh naik tangga itu berat rasanya teman-teman. Dan mending berat ya teman-teman. Lebih bahaya lagi kalau jatuh gitu. Karena namanya orang tua ya. Kadang jangan diremehin teman-teman, kalau kalian ini ya masih muda, masih 40 50 itu masih kuat gitu. Ngelihat orang tua, ini manja banget sih. Tapi kalau kalian udah merasakan, mulai seperti itu teman-teman. Karena ya arsitek-arsitek lain juga yang udah master pun, saya kan sering ngobrol beberapa kali teman-teman ya sama master lainnya gitu. Ada forum diskusi seperti itu ya. Yaitu kliennya itu ada yang komen gitu dan menyesal mereka gitu karena udah tua. Nah itu mulai kerasa teman-teman bahayanya, naik tangga pun udah capek gitu. Makanya ini tuh saya sebagaimana mungkin, sebisa mungkin satu kamar lah di bawah gitu. Apalagi klien saya ini katanya mamanya mau tinggal di situ apa gimana gitu ya. Makanya udah wajib banget deh saya kasih satu kamar di bawah gitu. Takutnya bahaya teman-teman. Arsitek pun juga ada yang jatuh di tangga sendiri teman-teman ya. Ya tapi kita nggak sebut nama lah ya. Soalnya saya di asosiasi bisa bahaya. Karena di asosiasi cenderung saling kenal teman-teman para arsitek itu. Gitu. Nah, terus di sini kalau dari kamar utama nih, kamar senior ya, kamar orang tua, kita bikin sespesial mungkin lah teman-teman. Jadi dia bisa ngelihat ke bawah, ke taman bawah gitu. Nah ini ada barbecue kecil juga gitu ya. Siapa tahu neneknya sama cucunya mau main gitu ya, bisa di sini. Ada ruang kecil lah gitu.
Dan memang requestnya minta dikurangi rumput teman-teman. Jadi untuk ngejar persyaratan KDH-nya saya ganti pakai grass block seperti itu. Soalnya kalau klien kan udah jangan rumput, tapi kan kita kan susah teman-teman untuk memenuhi ininya ya peraturannya. Jadi saya bikin ini sih pakai grass block gitu. Jadi rumputnya minim. Atau mungkin nanti kalau kurang suka rumput bisa diganti pakai kayak batu siatu, itu juga bisa sih teman-teman. Jadi air tetap meresap gitu ya, KDP terpenuhi, tapi rumput kita ngurangin seperti itu. Nah ini ruang barbeque-nya nih teman-teman. Ini maaf mungkin filenya agak kurang rapi ya teman-teman, habis kita geser-geser sedikit. Nah di sini ada ruang barbeque kecil gitu ya. Kalau mau masak barbeque, bikin sosis, bisa di sini teman-teman. Nah ini sampingnya langsung ini nih living room teman-teman, lihat tuh. Nah begitu ya. Jadi enak nih, dari living room mau ke taman bisa teman-teman. Dan mereka juga dapat angin juga, enak juga. Begitu. Nah ini lantai atasnya teman-teman ya. Kalau lantai bawahnya kamarnya seperti ini sih. Nah cukup lebar ya. Nah ini yang view taman tadi itu ke situ tuh teman-teman. Kalau yang di atas itu ini kamar atasnya teman-teman. Nah begitu, jadi ada 2 kamar. Nah ini dibikin di atas ini kenapa? Supaya paling enggak juga bisa nikmatin taman teman-teman. Kamar kedua ini, jadi di atasnya gitu ya. Terus ya kita ini secara interior ya, ini ada pemasangan granit segala macem. Itu udah by request teman-teman ya. Oke. Nah terus ini yang cukup unik sih teman-teman di rumah ini ya. Itu tengahnya itu ada tangga seperti ini teman-teman. Sebentar ya, coba saya putar. Ini karena filenya agak berat teman-teman ya. Ya kerja berbulan-bulan seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi filenya agak berat gitu ya. Nah ini ada tangga unik nih teman-teman. Tadinya saya itu pengen bikin tangga ini itu pakai kisi sampingnya gitu teman-teman, supaya anak kecil itu nggak jatuh. Tapi ya itu, kalau kita namanya arsitek kan kita pasti diskusi, revisi gitu ya. Mintanya ditutup pakai hollow seperti ini, pakai besi-besi seperti ini. Saya pakai hollow sini teman-teman. Oke, kita pakai hollow seperti itu ya. Pokoknya selama anak kecil aman gitu ya, saya sih oke sih teman-teman. Nah ini kalau anak kecil mau jatuh pun dia cenderung aman sih. Sebentar. Nah, sebentar teman-teman ya. Ini keselek ya. Tapi tangga itu jadi daya tarik tersendiri sih teman-teman di rumah itu ya. Jadi di bawahnya itu kan living room, langsung ngeliat tangga seperti ini. Sebentar ya teman-teman, karena ini kalau filenya digerakkan itu berat banget teman-teman ya. Kontraktor yang nerima gambar saya pun seringnya ini gambarnya, karena saya bikin cukup detail ya, jadi agak berat. Nah begitu teman-teman. Di living room ada tangga seperti ini ya, terus ada view juga teman-teman di situ tuh. Pokoknya intinya desain saya adalah gimana udara, view gitu loh. Itu harus enak teman-teman. Jadi orang yang di dalam rumah ini itu nggak merasa bosan seperti itu ya. Nah ini kalau kita lihat di lantai satunya gini nih, ruang tamu ada view-nya, ada udaranya, ya kan. Ini kalau jadi enak banget sih teman-teman, saya suka banget. Berasa kayak lagi liburan di villa beneran teman-teman ya. Meskipun ini untuk pribadi gitu ya. Nah ini untuk lantai kedua gitu ya. Ini dari tangga kita dipilih ada 2 jalan, yaitu
untuk ke balkon sama untuk ke kamar. Nah ini kalau ke balkon seperti ini teman-teman ya. Ini saya kasih sedikit aja dakan gitu ya, untuk membersihkan kaca gitu. Nah ini ada dakan di sini teman-teman ya, ada sedikit kaca. Terus kita kasih balkon di depan untuk melihat view. Kadang arsitek lupa teman-teman ya, kalau view itu betapa pentingnya gitu ya. Dan orang-orang, bahkan beberapa orang itu nyari bangunan mahal nggak apa-apa, yang penting view-nya bisa dinikmati gitu teman-teman. Entah taman samping kayak yang tadi, entah ke depan, entah ke belakang, seperti itu. Makanya saya bikin banyak bukaan di sini. Ada ke depan seperti ini ya, balkon, samping, di atas nanti juga ada taman mini seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau kalian tanya ini kotak-kotak ini apa nih? Ini untuk bersihin teman-teman di sini. Jadi ada dak kecil gitu ya. Kita bersihin kaca di sini. Soalnya kalau saya itu sukanya bayangin saya kalau bersihin gimana teman-teman ya. Jadi saya kasih dak, tapi daknya nggak langsung kena air. Jadi kita tutup dulu nih pakai, ada kanopi dulu di atasnya. Jadi nggak kena dak seluruhnya gitu teman-teman. Karena kalau seluruhnya dikasihin ke dak, takutnya daerah sini kan sering hujan teman-teman ya. Begitu. Nah ini balkon, langsung bisa ngeliat view ke depannya teman-teman. Nah ini bagian atas, mungkin kita dari sana dulu teman-teman ya. Harusnya dari lantai 2 dulu teman-teman. Nah ini taman yang saya bilang tadi ya. Sebentar, coba kita cari lantai 2-nya. Harusnya sih ada scene kamar anak ya. Oh ini, kita mungkin ke sini dulu nih. Ini masih lantai 2 ya teman-teman. Nah ini tadi kamar yang langsung lihat view seperti ini nih. Ini kamar untuk atasnya teman-teman ya, langsung bisa melihat view keluar seperti itu. Jadi setiap kamar pun kalau bisa ya, itu dapat cahaya dan udara seperti itu. Jadi bisa dibuka tutup nih jendelanya gitu. Terus ini kamar mandi untuk kamar utama nih, cukup oke juga ya. Nanti di cerminnya bisa nyala gitu ya. Dan ini pakai granit kita. Itu kayaknya ada yang ke hide temen-temen ya filenya. Kamar anak kok nggak masuk nih. Udah, kita lihat manual aja teman-teman ya. Kamar anak. Ini kamar anak di sampingnya teman-teman ya. Kalau kalian lihat tadi, yang ini kan kamar penggunanya. Ini supaya kalian bisa lihat penggunanya di sini. Kamar orang tuanya di bawah. Kamar anak di samping kanan sini teman-teman. Dan kalau kalian nanya, ini kok ada garis-garis gini ya? Ini itu struktur teman-teman. Nanti nggak kelihatan di aslinya, jadinya gini. Nah, ya itu ribetnya arsitek teman-teman ya. Ada garis-garis struktur gini teman-teman. Struktur ini cukup merepotkan sih teman-teman. Meskipun kalau terbangun sebenarnya nggak kelihatan teman-teman. Ketutup dinding semua nih sebenarnya. Tapi kalau kita tarik, nah itu teman-teman ya. Makanya kerjaan arsitek itu tuh strukturnya banyak banget teman-teman. Pusing banget ya. Makanya kalian kalau bisa sih hargai arsitek seperti itu teman-teman ya. Karena ngerjain ini nggak cepet loh, berbulan-bulan gitu ya. Belum lagi kalau revisi. Nah kalau strukturnya itu nanti nggak kelihatan seperti ini teman-teman jadinya. Nah kita coba masuk ke kamar anak gitu ya. Bentar teman-teman, ini belum disiapkan scene-nya ya, jadi agak berat. Nah kita ubah dulu bentar.
ke, nah seperti ini, lebih enak ya. Jadi kamar anak sih ini ada jendela juga sebisa mungkin ya, untuk angin dan cahaya. Terus ini sih kamarnya kita bikin tingkat seperti itu ya, supaya cukup, karena di bangunan ini luasnya sangat terbatas teman-teman. Dan di bagian atasnya saya bikin agak spesial nih teman-teman. Kita pakai lampu serabut seperti itu. Terus kita bikin lubang-lubang banyak seperti ini. Kalau kalian tahu langit-langitnya Rolls Royce tuh, nah kira-kira jadinya gitu teman-teman. Jadi ada bintang-bintangnya gitu. Tapi ini udah kembali ke keahlian kontraktor ya. Kadang kalau kontraktornya masih awal gitu ya, dia belum berani nih, masih sederhana bikinnya. Ini tapi banyak dijual sih lampunya teman-teman, lampu serabut gitu ya. Nah itu kamar anak. Terus kita naik ke lantai 3 teman-teman ya. Nah ini yang cukup fun juga. Ada taman mini di belakang. Tapi taman mininya ini saya bikin pakai sintetis saja teman-teman. Jadi bukan green roof asli gitu ya. Kalau green roof asli itu mahal banget, harus di maintenance juga, dan berat, takutnya rembes bocor gitu. Kalau ini kita pakai rumput sintetis saja teman-teman. Jadi langsung ditempel seperti itu ya. Nah ini naik tangga gitu teman-teman ya, sebelah kiri. Dari lantai 2 keluar langsung ke chapel gitu. Tadinya saya nggak tahu ya, ini saya bikin kosongan aja awalnya kiranya teman-teman. Ternyata pengen dibikin chapel seperti itu. Oke, kita bikin chapel. Nah chapel sini seru juga nih teman-teman. Jadi area panasnya itu ditutup ya. Pokoknya area yang panas kalau matahari sore gitu ya, kita usahain tutup. Nah ini area-area yang aman mataharinya kita buka seperti ini teman-teman, untuk ngurangin panas. Seperti itu teman-teman. Dan karena kalau kalian nanya, loh kok ini tebel banget ya WF-nya, karena saya kasih double installation gitu teman-teman. Double, jadi ada foil, ada rock wool segala macem. Yaitu nanti teknis sih teman-teman ya pemasangannya, supaya ini nggak panas teman-teman. Jadi saya bikin agak tebal, kita kasih double insulasi seperti itu ya. Gitu. Ya begini ya kehidupan arsitek teman-teman. Kebetulan saya sih cukup suka proyek ini ya. Makanya saya coba sharing seperti itu. Nanti juga ada beberapa lagi sih yang cukup unik gitu ya. Nanti coba saya share. Lah ini chapelnya nih teman-teman. Kita kayak room tour ya secara digital. Chapelnya seperti ini. Terus saya usaha kasih colokan di sini ya yang banyak nih. Untuk AC, untuk lampu segala macam. Kalau mau ngumpul di atas juga colokan banyak tersedia teman-teman. Nah ini enak banget nih teman-teman. Kalau misalkan di depan duduk-duduk bisa nih, di dalam duduk-duduk main ini ya, ngopi-ngopi lucu gitu ya. Mungkin ada pantry kecil di sini, asik juga sih teman-teman. Nah ini kalau dari belakang seperti itu teman-teman. Saya usahain tone warnanya itu untuk bangunan vacation seperti itu ya. Nah ini mungkin ada yang ke high nih teman-teman ya, harusnya full ini. Nah begitu teman-teman ya, ini masih on progress teman-teman ya bangunannya. Mudah-mudahan sih lancar selalu, doain teman-teman, karena ada beberapa yang baru masuk juga, ini cukup banyak yang harus saya kejar teman-teman. Makanya agak jarang upload video gitu teman-teman ya, karena arsitek itu begadang terus, dan satu karya ini itu cukup lama teman-teman ngerjainnya, bisa berbulan-bulan seperti itu ya. Begitu. Oh ya, ini juga masing-masing bisa dibuka seperti itu sih teman-teman. Ini ada pintu ya. Terus bagian atas ini jendelanya saya kasih jarak dulu nih.
Jadi yang bisa dibuka hanya atasnya aja nih, supaya orang nggak bisa lompat gitu teman-teman. Ya pokoknya doakan terus ya teman-teman, mudah-mudahan bangunan ini lancar. Terus kerjaan saya ini beberapa baru masuk juga, kiranya teman-teman doain gitu ya, supaya lancar selalu gitu. Oke teman-teman, kalian kalau ada yang mau tanya sih boleh-boleh aja gitu ya. Mau cari arsitek juga kontak langsung boleh teman-teman. Kalian berkabar aja teman-teman. Atau yang muda-muda barangkali ada pertanyaan gitu ya. Atau yang lagi kuliah tuh kebanyakan ya, nanya-nanya boleh juga teman-teman. Pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Nanti mungkin ada beberapa bangunan lagi yang saya cukup suka sih, karena kliennya ngasih saya ruang gitu untuk berekspresi gitu. Nanti coba saya share gitu. Oke teman-teman, kiranya Tuhan berkati. See you.